Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, hari ini saya mendapat tugas dari pelatihan guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi saya sudah dari SMA 1, kemudian saat ini saya ke SD Negeri 1 Padamaran ya Pak. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, bagaimana mengidentifikasi, mengenali ini dilema etika atau ini rujukan moral? Kalau rujukan moral itu ada kesalahan, kalau yang dilema etika itu benar dan benar. Mengidentifikasinya mungkin agak tidak bisa langsung akurat ya, artinya sangat-sangat selektif sekali. Ini mungkin indikasi dari beberapa perilaku dari guru sendiri itu sendiri ya, karena memang yang rawan biasanya kan kalau rujukan ini yang rawan itu pada komunitas yang lebih banyak itu. Lebih dari 10 ini sangat, kalau menurut saya ini cukup rawan terkait dengan itu. Nah, terkait dengan ini ada dua ya, tadi yang rujukan, yang satunya apa tuh? Dilema etika. Dilema etika. Biasanya ada beberapa hal yang sangat signifikan ya, terutama secara umum terkait dengan ekonomi. Biasanya ini sangat rentan sekali ya. Kalau secara alamiah mungkin terkait dengan orang hamil atau sakit itu kan memang cukup kuat ya. Tapi kalau yang terkait dengan ekonomi ya, ini kan sebetulnya terkait dengan pribadi manajemennya ya. Itu biasanya saya melihat dari sana, terutama pada fisik atau gajinya ya. Apalagi di tempat yang baru ya, kita lihat dulu ini secara ekonomi aman karena gajinya utuh misalnya, atau setidaknya ada 2/3/4 dari gaji. Antaranya terkait dengan situasi keluarga, biasanya yang berpotensi ini adalah dalam satu lembaga di tempat saya seperti ini ada satu keluarga, di sini 2 atau 3 orang. Ini nanti sangat memunculkan satu dilema yang agak sedikit jadi polemik pribadi ya, karena biasanya ketika mereka salah satu ada orang meninggal dalam keluarga itu, pasti mereka semua tidak akan berangkat semua. Nah ini kan kita ambil kebijakannya mau seperti apa sangat dilematis kan. Nah itu antara lain itu, atau mungkin betul ini yang di sini tuh anak menantu dan ibu mertua. Ketika cucunya Imlek saja yang itu dua-duanya sakit, dimungkinkan ini dua-duanya nggak lain nih ya. Kita kalau misalnya saklek begitu ya, iya semua orang manusia sih. Tapi di sisi lain terkait dengan nyawa ya tetap itu memang ada pilihan yang sangat tepat dan tidak menyimpulkan orang lain. Untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak Kepala Sekolah selama ini menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran dan nilai kebajikan? Yang pertama, sambil penggunaan skala prioritas, artinya porsinya ini lebih tinggi mana misalnya antara A dan B. Ini akan saya timbang begitu. Contoh begini, ketika dia diberitahu bahwa kemudian orang tuanya meninggal, mohon maaf ya, itu pastilah kita tetap ini kita ya. Tapi ketika hanya sekedar yang masih ditimbang-timbang itu masih bisa ditolerir, otomatis ya tetap harus selesai. Karena kalau jauh ya saya ya secara saya rugi gitu. Tetap pakai skala prioritas. Skala prioritas nggak Pak? Nomor 3 Pak, biasanya langkah atau prosedur apa yang dilakukan selama ini, ataukah ada SOP-nya atau tidak? Ya, kalau terkait dengan kebijakan yang membuat dilema seperti ini tentu ada tata tertibnya ya, SOP-nya pasti ada. Contoh kayak kita mengikuti aturan terkait dengan regulasi tunjangan sertifikasi ya, menjadi salah satu menjadi regulasi kami ya, yang tegas maksudnya. Ketika dia bicara tidak berturut-turut tidak berangkat selama 3 hari, setidaknya sudah ada peringatan agak
apa ya agak sedikit menekan begitu. Tapi kalau baru 1-2 ya kita masih jaga lagi. Ke hal-hal yang lain misalnya terkait dengan kepentingan yang menurut saya ini sangat panahnya di sini ya terkait dengan kondangan. Karena dia akan mengambil kesempatan di jam pelajaran. Nah, ini kalau itu saya kenceng gitu. Karena kondangan bisa mandi malam, bisa sore hari gitu ya. Ada seperti itu Pak. Baik Pak, nomor 4 Pak. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Contohnya ini berarti ya. Hal yang dianggap efektif itu misalnya ternyata keputusan saya ini berdampak positif bagi semua, lalu itu efektif. Tapi kalau keputusannya kebetulan menghasilkan sesuatu yang bisa menimbulkan keruwetan lagi, maka itu tidak efektif gitu. Ini terkait dengan kebijakan apa namanya? Kebijakan tepatan waktu ya dalam pembelajaran. Jadi ketegasan itu lebih menguntungkan saya. Dan satu sisi secara edukasi dia akan menjawab sesuatu faksi ya. Secara agama kita mencari apa namanya? Segi berarti jatuhnya sudah halalan thayyiban. Itu salah satunya itu. Sekalipun mendapatkan protes secara moral misalnya itu, tapi menurut saya itu yang harus ditegakkan. Artinya ini parahnya sekali ya. Jadi kita harus Mengutamakan peserta didik ya Pak? iya mengutamakan peserta jelas mengutamakan itu. Lanjut Pak, nomor 5. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama, ini terkait dengan rasio umur ya. Mas saya lebih senior daripada saya. Ini menjadi satu hambatan. Oke lah, secara kedinasan itu sudah tegas ya. Tapi secara keluargaan ini pasti ada semacam pertimbangan. Dia lebih tua dan sebagainya. Walaupun ini sebetulnya hal yang keliru ya. Pekerjaan adalah pekerjaan, tetapi tetap sebagai orang Jawa pertimbangannya arah ke sana. Masih ada pertimbangan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hal yang lain, contoh kebijakan yang istirahat ini biasanya. Ini kadang durasi 15 menit ini mereka merasa kurang karena untuk jalan saja sudah 5 menit ya dari belakang sini ya. Begitu 15 menit sampai di sini sudah 5 menit, baru 10 menit sudah ada. Ini juga kadang-kadang apa namanya buat lebih pribadi dan mereka main jagung senggruk pak. Tapi ini memang harus ya, harus tetap saya. Apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal untuk menyelesaikan satu kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau dari jadwal itu ada prosedur atau bagaimana? Jadwal secara sistematis sangat spiritual ya, tidak secara sistematis kami jadwal. Yang jelas satu sisi adalah kita melihat apa namanya situasi dan kondisi orang tersebut ya, atau situasi keadaan Saat itu ya. atau Ya, kalau kondisinya memang memungkinkan dalam artian oh ini bisa diajak komunikasi, oh ini nggak bisa, kita tetap off dulu. Tapi ketika ya orang kan tahu ya lagi guyu ceria itu baru itu. Dan momennya itu kalau saya menggunakan trik yang tidak formal sekali lah, artinya dengan atau apa misalnya ya, tapi dalam kondisi yang tahu fokus itu tidak secara umum gitu. Hanya ketepatannya tetap saya ambil situasi yang paling menguntungkan di antara saya dan mereka. Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak Kepala Sekolah dalam memutuskan dilema etika? Alhamdulillah ada. Karena ini harus dibangun bersama ya. Terutama yang senior gitu. Karena kita bekerja kan satu tim ya. Sekalipun saya sebagai seorang pimpinan, tetapi akan lebih demokratis ketika saya mengamping mereka. Dalam artian mereka juga sama-sama punya tanggung jawab secara moral, secara kebiasaan, sehingga nanti ada semacam refleksi bersama. Ya. Salah satunya
ya pasti sama dengan jenengan. Di kelas sekolah ada penilaian antar manusia, antara lain itu sebuah prestasi ya. Nah ini kan menggampangkan saya untuk mengajar bersama dalam menyelesaikan satu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak Kepala Sekolah petik dari selama pengalaman Bapak Kepala Sekolah dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika? Pelajaran yang sangat berharga itu yang pertama, tingkat kesabaran kita menjadi bertambah. Yang kedua, tingkat kedewasaan terus sikap pengambilan satu kesimpulan secara besar itu memang harus selektif, harus paham dengan perasaan orang, tidak harus berregulasi dengan aturan ya, tapi tetap kita timbang dengan empati terhadap manusia, karena berdasarkan sebuah pekerjaan itu kan tidak harus saklek begini, tapi bagaimana kita membangun kebersamaan itu yang membuat mereka akan lebih nyaman, mau direfleksi, mau diingatkan, selalu membuat pro dan kontra. Sepertinya pertanyaan sudah cukup, Pak. Terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Selamat melanjutkan kembali. Semoga sukses.